Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perlu kita ingat kembali perkataan beliau sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwa manusia itu ada tiga. Yang pertama Samino. Sami itu. Orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu. Yang ketiga, bukan penuntut ilmu, bukan pengajar ilmu. Maka ada nasihat dari Imam Bukhari rahimahullah, jadilah dua orang, jadi guru atau murid. Kalau tidak mau jadi murid, jadilah guru. Kalau tidak bisa jadi guru, jadilah murid. Maksudnya dalam hal ini terkait dengan ilmu din, yaitu ilmu agama. Ilmu agama yang tidak semua orang diberi kemudahan untuk menuntutnya, kecuali orang yang dikehendaki Allah saja. Maka orang munafik nggak bisa, orang kafir apalagi. Yang bisa adalah orang muslim, orang mukmin. Idza aradallah bi abdi khairan faqahahu fidin, kata Rasulullah dalam riwayat Ahmad. Barang siapa atau apabila Allah menghendaki baik bagi seseorang hamba, maka dipahamkan ilmu dinnya, diberi kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Itu cirinya. Akhirnya sahalallah dakhalal jannah, Allah memudahkan dia untuk masuk surga. Tapi saya sampaikan dulu dalam hal ini, kata Imam Syafi'i, wajtihadun, dalam menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Dari dulu ya, saya kalau mengajar itu, bahkan mengajar di sekolahan, yang saya ulang itu guru-guru. Di pondok itu saya juga ulang guru-gurunya. Nah, itu. Karena ada tabirnya ini. Nah, itu. Ibu-ibu itu juga ngomong sendiri sama. Nah, itu sama. Nah, ini. Iya. Gitu. Itu saja statusnya guru. Guru pondok lagi. Apalagi cuma orang-orang biasa. Itu. Ya, baik. Itu memang mungkin sudah qadarullah. Qadarullah mumpung ketemu. Gitu. Mumpung ketemu jagongan. Nah, itu. Dan itu refleks. Refleks. Nah, itu. Ini nazakumullah. Jadi kalau saya sampaikan, saya ulang kembali, bersungguh-sungguh dalam berangkat. Ya, di awal dengan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena kalau seseorang mengucapkan kalimat ini ketika keluar dari rumah, maka waqufita. Itu. Bau kita. Itu. Akan dikatakan padanya adalah
telah dicukupi, telah dijaga, dan setan pun lari darinya. Ini kalau seseorang keluar dari rumah dengan membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu. Wahudidita, diberikan hidayah, petunjuk. Kalau kemarin sudah saya sampaikan, hidayah, kemudahan untuk mendengarkan, kemudahan untuk memperhatikan, kemudahan untuk mengingat-ingat, kemudahan untuk mengamalkan, kemudahan untuk mengajarkan. Nah ini kalau kita wajtihadun, bersungguh-sungguh, okay, bersungguh-sungguh. Kemudian ya tujuan kita menuntut ilmu atau mengadakan pengajian ini bukan karena untuk memperingati satu Muharram ya. Nah zaman dulu, okay, zaman waktu muda dulu memang ba'da Isya itu sudah mulai orang keluar menuju Mangkunegaran dulu, jalan kaki berbondong-bondong. Maka kemudian pengurus-pengurus masjid mengadakan pengajian di malam 1 Muharram itu dalam rangka untuk mencegah agar mereka tidak datang ke sana. Itu diantara tujuannya. Tujuannya cuma itu. Baik. Tujuan kita menuntut ilmu, kata Abu Lais As-Samarkandi, itu seorang alim dari Samarkand. Yang pertama adalah agar kita bisa beramal dengan benar. Agar kita bisa beramal dengan benar. Seseorang dikata beramal dengan benar itu apabila sesuai dengan dalil dan niatnya juga benar. Lah niku tujuane wong golek ilmu. Bisa beramal dengan benar. Benar dalam melihat, benar dalam mendengar, benar dalam meyakini, benar dalam berbuat. Dan ini tujuannya niku. Mergane napa? Wong lahir langsung pinter niku ra enek. Nggih. Wah niku si fulan indigo. Lah indigo niku nek carane Islam niku malah bocah ra normal. Punya kelainan. Karena umumnya anak-anak itu lahir biasa-biasa saja. Nggih, kalau ada bisa dikatakan punya kemampuan ini dan itu, malah itu dikatakan abnormal. Itu keistimewaan yang tidak benar. Niku nek ente sing ngarani indigo nika. Tetap bisa beramal dengan benar, sholatnya bisa benar, puasanya benar, perkataannya benar, keyakinannya benar. Nek dihubungi kali Muharram, nek wong Jawa niku kan ngarani napa? Wulan surah. Surah niku tegese wani. Keyakine wong Jawa, kenging napa wong Jawa kok mboten wantun mantu pas wulan surah? Mergane wedi madani kalian Nyi Roro Kidul. Menurut mitos nek wulan Muharram surah niku Nyi Roro Kidul niku mantu. Niku pemahamane tiang Jawi. Niku riyen. Nggih, bapak-bapak simbah-simbah riyen anak muda nek pun diterani ngoten niku pun ra gagas. Ngoten niku wau, ra gagas. Akhirnya banyak orang yang terkena pemahaman yang salah. Dianggap bulan Muharram itu bulan yang keramat bebayani. Terus dianggap ngoten niku. Ngantos-ngantos ajeng duwe gawe ora wani.
Padahal kula sami misale gadah damel pas bulan Muharram niku malah sing jagong akeh. Nggih. Nek Syawal barengane wah kathah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sak umbruk. Ngantos dudek sing arep nyumbang. Barengane telu. Kayak saniki enten aturan nek ndek gawe dina Ahad wae. Nggih to? Ngoten niku. Lah don duwe wae pas dina Ahad. Dina Selasa, dina Kamis, Seneni. Wani bayar pira mrekke wong. Niku. Nek dhisik kan mboten gagas ngoten niku. Saniki kudu Ahad. Ngoten niku. Kan padha longgare. Niku nggih pun dados tradisi. Terus ada yang merasa sial dengan bulan, dengan waktu. Nek zaman riyin diwastani zaman Rasulullah niku tatayur, tiaroh, tatayur atau tiaroh. Itu. Atiyaratu syirkun. Nah, ini. Merasa sial adalah termasuk perbuatan syirik. Ya, merasa sial termasuk perbuatan syirik. Nek wong Jawa ini gua merasa sial dengan weton ada. Nggih, weton. Kalau niku pun nate manggihke nggih. Nggih, kayak zaman 6 kan kula termasuk gadah biru. Biru jodoh. Nggih, udah jodoh. Ngoten. Kalau nembungke wetone kakunge kalih putrine niku sami. Rebo legi. Padha rebo legine. Nggih, iso pas niku. Ngoten. Lah, tiyang sepuh sing putri niku itu napa sing kanggo niku pokoke nggadahi pemahaman nek wetone tumbuk bakal tumpes kelor. Tumpes kelor, mati kabeh. Ngoten niku. Nggih. Ning alhamdulillah dereng kula kandhake wetone. Nggih, dereng kula kandhake niku bubar niku. Nggih. Wo kok padha wetone. Rasida. Kula batin kula alhamdulillah urung tak kandhake mergane lha niku umpama tempuk ngoten pripun to Pak? Ngoten. Wis pun mengke elek kok niku. Saged tumpes kelor. Ajeng langsung iki kalau rawani. Lah ada orang Jawa yang punya demikian. Terkait dengan weton dijadikan urusan. Niku riyen ning dukun desa-desa mbok menawi tesih ae. Niku. Jadi merasa sial dengan weton niku termasuk syirik. Merasa sial dengan angka. Nggih, sing sampun numpak motor mabur menawi enten sing niku wau. Merasa sial dengan angka 13. Nggih. Ngen kursine niku. Pramila untuk mengganti agar tidak tertulis 13 ditulis 12A atau 12B. Sing penting aja nganggo nomor 13. Lho ada yang ngoten niku merasa sial. Ada juga yang merasa sial dengan nama. Niku nggak ben-ben. Saya niki jenenge malah dawa-dawa. Nggih. Nggih sana dikhususke untuk ibadah haji niku harus 3 nama. Ngoten niku. Dados yen enten wong lara-laranen niku kandhane tiyang sepuh niku, kuwi kabotan jeneng. Terus jenenge dilongi. Nggih, dilongi. Ngoten niku wae. Dados menganggap nama sebagai kesialan, mendatangkan kesialan. Niku nggih mboten leres. Nggih. Ngoten niku wae. Wong jenenge sapi kok.
Niku lho sederek. Zaman ruyin Fir'aun niku nggih merasa sia dengan pendatang sinten Musa alaihissalam. Saya mendapatkan musibah-musibah ini karena engkau, karena kalian, karena datangnya orang kampung menuju kota. Itu dianggap mendatangkan kesialan. Padahal sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi dengan seizin Allah. Nek carane dalile nggih. Ma asaba mim musibah illa biidnillah. Apa saja musibah yang menimpa tidak lain karena seizin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman maka dia akan mendapatkan hidayah dalam hatinya. Musibah. Musibah terjadi karena izin Allah, terjadi karena kesalahan manusia. Wa ma asobakum min musibatin itu fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpamu disebabkan oleh kesalahanmu sendiri. Nek riyen enten riwayat adanya sungai Nil tidak mau mengeluarkan air karena tidak ada tumbal. Karena tidak ditumbali akhirnya mendatangkan kesialan sing jenenge sungai Nil niku. Ada riwayat ngoten niku wau. Lah tumbale napa? Oh niku. Tumbale napa? Tumbale niku gadis cantik. Gadis cantik yang masih perawan dibujuk untuk dicemplungke teng sungai Nil. Sebab kalau tidak mengadakan itu akan terjadi bahaya, mendatangkan kesialan. Ada ngoten niku wau. Nek Nganjuk Klater kesek. Niki kok bubare jam pinten? Wah wiwite jam 09.00, jam 8 kurang kok. Nggih to. Dalam rangka untuk menghilangkan kesialan, malam satu suro neten niki mubeng. Ning awane pun beleh wedhus sik. Beleh wedhus lajeng lulange diiris cilik-cilik. Nggih ta? Lulange diiris cilik-cilik. Kemudian tengah malam nanti nek masih berjalan lho. Niku wau satu kampung tiap rumah diuncali kalih lulang sing cilik-cilik niku wau. Untuk menghindarkan diri dari kesialan bulan Muharram. Menggunakan aneh-aneh toh. Nggih. Riyen melih mubeng kampung. Alhamdulillah mriki pun mboten enten. Di tengah malam mubeng kampung bar niku terus makan nasi tumpeng. Nggih ta? Tukang riyen mriki enten mboten? Enten mboten, Mas Maimun? Enten mboten? Oh, nggih desa. Nggih. Itu. Mengapa demikian? Karena ilmu belum masuk, belum datang. Oke. Tapi ada juga yang punya pemahaman beleh wedhus lajeng dikelekke teng laut kidul. Itu. Dinamakan sedekah laut. Nggih, sedekah laut. Lah niku klebu bagian daripada kesyirikan yang masih banyak dipahami. Nggih, diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin. Pramila pun kelaturke, kalau seseorang itu terkena musibah tidak lain itu adalah
dengan seizin Allah dan akibat kesalahan diri mereka sendiri. Dan tujuan musibah itu tidak lain wa nabluukum bisari wal khair, fitnah, sebagai ujian bagi seorang hamba. Ini sebagai ujian bagi seorang hamba. Di antara ujiannya dari yen pun kula aturke nggih. Kula panjenengan sami niku dadi wong apik apa dadi wong elek mesti enek wong sing ngelokke. Nggih, enek sing ngelokke. Duwe gawe suguhane akeh apa sithik ya tetep dilokke. Ha niku. Lah kula sami nek kengguh karo aloke wong bakal rekoso. Nggih, bakal rekoso. Nek riyen pun kula contohke kados Lukman Hakim kalih putrane medal kang omah nggawa jaran cilik. Keledai. Nggih. Nggawa jaran cilik utawi keledai. Lah dituntun wong loro. Nggih, Lukman Hakim kalih putrane nuntun. Kepethuk uang dilokke. Jaran apa padake sapi. Jaran ini ditumpaki. Ora dituntun. Duwe kewan ora mudeng. Ora mudeng gunane. Lukman mireng, lho le, awake dhewe nuntun jaran dilokke wong. Akhirnya napa? Ditumpaki. Ngoten niku wau. Nggih. Tumpaki bapake sik. Nggih, bapake. Bapake numpaki. Anake nuntun. Padha wong malah dilokke. Dilokke. Wong tuwa ora mesake bocah. Anake kon nuntun dheke numpak, anake abang ireng ya ngono. Sing nek kan nuntun dilokke wong ile. Kowe numpak genti. Ngoten niku wae. Akhire anake sing numpak. Padha wong liya dilokke, cah ra teges. Nggih. Bapake kon nuntun. Dhek sing numpak. Akhire piye iki le? Apa-apa dilokke, wis tumpaki bareng. Jaran sisi tumpaki wong loro. Ternyata masih ada yang ngelokke ramesake kewane. Kayak wong lemu-lemu yang ngono jarane kuru numpak medok. Akhire jarane dibuang kok pikul saking anyel. Ngene dilokke, ngene dilokke, ngene dilokke. Jarane dibuang kok pikul. Sansaya dilokke. Lah ini mengandung hikmah bagaimana kalau kita manut aloke wong ujung-ujungnya rekoso. Harus punya prinsip. Lah untuk bisa prinsip yang benar harus berilmu. Harus berilmu. Pramila pun kelaturke ugi. Salah satu cara yang paling mudah untuk meningkatkan iman adalah menuntut ilmu din yang berbincang-bincang masalah iman. Masalah pengamalan lan sapiturutipun. Ewanuidina ajakumullah. Dadas merasa sial itu termasuk syirik. Kalau zaman dulu, zaman masa Rasulullah SAW dikatakan toirun atau tiarotun atau tatayur, niku mergane tiang riyin nek arep lunga ngeburke manuk dara. Terus mau berangkat menuju perdagangan
Nah, itu maka ngeburke. Kalau burung merpati tadi mabure nengen, itu khair. Itu aflih. Itu baik, saya akan beruntung. Berangkat jalan. Berangkat jalan. Tapi ketika diburke niku wau mabure ngiwa. Mabure ngiwa. Itu dikatakan jelek, tidak jadi berangkat. Maka kemudian menjadi istilah tatoyur atau tiaroh. Toirun itu tegese manuk. Bahasa Arab toirun. Nah niku. Al-usfur niku empret. Jadi anek manuk empret al-usfur. Atau nek sederek. Lawane tiara napa? Optimis. Optimis dan meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi karena seizin Allah niku wau. Ma asobah min musibatin illa biidnillah. Apa saja musibah yang menimpa tidak lain dan tidak bukan adalah dengan seizin Allah. Dan bisa jadi musibah itu merupakan cintanya Allah. Cintanya Allah pada hambanya. Nek carane hadis innallaha ta'ala akaba qauman ibtalahum. Nalikane Allah tresna sawijining kaum, Allah bakal paring ujian. Nah itu. Ibtalahum niku ujian. Ujian. Mergo senange Allah. Faman rodiya falahu ridho. Kalau dia mendapatkan ujian itu ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Sebaliknya kalau dia itu marah, waman syahad, marah, dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah pula. Enten hadis sanesipun, idza aradallahu bi 'abdin khair, apabila Allah mengendaki baik bagi seorang hamba, ajalalahul uqubah, maka disegerakan hukumannya di dunia. Enten hadis sanesipun, kalau seorang hamba tidak bisa meningkat derajatnya dengan amalnya, maka Allah memberikan sakit. Kemudian dengan sakit itu kemudian diberi kesabaran, akhirnya naiklah derajatnya di sisi Allah. Lha niku mergo tresnane Allah datang sawijining kawula. Nah itu. Jadi yang namanya sakit itu bagi orang yang beriman, kalau dihadapi dengan sadar dan sabar, justru akan niku menaikkan derajatnya di sisi Allah. Cara Allah untuk meningkatkan derajatnya dengan sebab dia tidak punya amalan yang istimewa. Dikon sedekah rawani, gitu. Dikon poso ra kuat, dikon salat wengi malah reme, gitu. Dikon salat wengi malah reme, raketang ra nganggo wudu. Nggih, raketang nganggo wudu. Itu niku. Lagi. Raket koyo. Nggih. Dadas suruh mengamal soleh intinya tidak kuat. Tapi Allah cinta pada hamba tersebut, maka diberilah sakit. Diberilah sakit. Akhirnya dengan sebab sakit itu derajatnya naik di sisi Allah. Lain niku. Pramila ning dalil nika wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa sarul lakum. Itu. Bisa jadi engkau benci sesuatu padahal sesuatu itu malah baik buat kamu. Dan bisa jadi engkau suka sesuatu
Padahal sesuatu yang kamu suka itu malah buruk buat kamu. Niki Al-Baqarah nih 216 nih. Ayat Al-Baqarah 216. Jadi kalau seseorang tertimpa musibah dan sebagainya bukan karena tertimpa sial. Bisa jadi seseorang itu karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian buat dirinya. Nek carane Al-Qur'an iku wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Nah ini artinya pun jelas lah nih. Nah kemudian karena diberi kesabaran maka mampu mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan kalau seseorang kehilangan kekurangan sesuatu. Ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wow. Adapun ucapan ketika terjatuh, ucapannya apa? Bismillah. Oke. Awet nalika semanten nonton hadis Rasulullah berboncengan dengan sahabatnya kemudian terjatuh. Lajeng sahabatnya wau ngucap setani. Nah, gitu. Oke, setani. Nah, itu. Nah, kemudian Rasulullah ngendika jangan kamu wala takul syaiton, jangan mengucap seton, tapi ucapkanlah bismillah. Sebab kalau kamu mengucap seton, setan merasa berhasil menjatuhkan, akhirnya merasa besar. Tapi kalau kamu mengucapkan bismillah itu maka setan akan mengecil seperti lalat. Lho bedane teng mriki. Dadi nek jenengan tiba ngucap innalillahi kedawan ra iso. Pilih ngucap aduh no. Nggih to. Tiba mak buk ngoten niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un ra mungkin. Nggih. Paling banter paling pertama mesti aduh biyung. Ngoten. Nek ngucap bismillah dengan nama Allah saya memohon pertolongannya. Maksudnya ngoten niku. Artinya bismillah dengan nama Allah saya memohon pertolongannya. Megang belas jatuh, memegang piring jatuh dan seterusnya bacaannya bismillah. Bismillah yang paling mudah. Nek kehilangan sesuatu ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sudah ada solusi. Sudah ada solusi. Nah, itu nih Bang. Lajeng ngurus serek. Ini kantun baleni tok. Layan fa qadarun min qadarin. Oke. Tidak akan bermanfaat yang namanya berhati-hati itu dari takdir Allah. Maksudipun sanajan tiyang niku wis ngati-ati, nggih wis ngati-ati tenanan, ning nek ditakdirke tiba tetep tiba. Sanajan tiyang niku wis mlakune alon-alon pinggir, ning nek ditakdirke ketabrak tetep ketabrak. Ala niku sanajan tiyang niku wis sinau tenanan ben lulus malah ning sekolahan ranking 1 ning nek ditakdirke lah lulus menurut takdir Allah di sana ndak lulus tetap tidak lulus. Ini kedarullah tidak bisa dihindari kedarullah niku. Sanajan tiyang niku nek ditambani tekake dokter spesialis pirang-pirang malah diparake ning Singapura. Nek wis ditakdirke mati, tetap mati. Sanajan dokternya pirang-pirang. Lah niku
Niki kula aturke biar kita tahu. Nggih. Bahwa sesungguhnya merasa sial itu tidak ada. Yang ada itu adalah takdir Allah. Nggih, takdir Allah. Ngeten. Kalau yang terjadi sesuatu bukan karena sial, karena memang itu takdir Allah. Niku. Mbok menawi mergo corona jenengan nganggur. Nggih ta? Ente sing nganggur ta? Nganggur ning ya oleh blonjo. Enten niku. Tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Dengan adanya corona, bapak, ibu, anak bisa kumpul bareng tiap hari. Yang biasanya ketemunya pas lelah podo kesele. Tapi bisa berkumpul tiap hari, bisa makan bersama. Bahkan bisa sholat bersama. Bahkan dengan adanya corona, masker jadi niku pramila Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya pasti ada manfaatnya. Sebab ada musibah, rezeki datang banyak. Jenengan angsal BLT toh? Oh. Nggih, 600 ping 3 lumayan no. Niku karena ada lah dalam hal ini kadangkala kula sami niku mboten mensyukuri. Nggih, sing dieling-eling musibahe. Ngoten niku lho, harus niki mengke teka jam nika 6. Nggih, 10 menit kas no. 45. Nggih to. 45 ampun oke. Nggih. Wong wau sudah beritakan agar segera rampung. Agar segera selesai. Jenengan paling-paling yo ngarep-ngarep ngono. Ngoten niku wau. Nggih. Ngoten. Mergane acara pengajian niku paribasane kan samben. Nggih. Yang mengutamakan sungguh-sungguh pengajian niku jarang. Ngoten niku wau. Sing kathah niku kenapa pengajian? Karena tidak ada acara lainnya. Nggih. Umpama nek ngoten niku wis mbok diumumke ning bola-bali nek do teka. Nggih. Ning gandeng plingak-plinguk ning masjid lumayan. Nggih. Lungguh senden karo ngantuk oleh suku. Oh, nggih. Lah nggih, sanajan ra mudeng karepe, ning kan oleh-olehane padha. Lho, penake wong ngaji kan ngoten niku. Nggih, entekno dok wedi ngaji. Ngoten niku wae. Harus delek. Niku di antara fadilahnya. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Nek wingking rame biasa. Nggih. Niki anteng ini soal alhamdulillah. Nggih dah, alhamdulillah. Ngoten niku. Dugi pundi niku, Pak? Oh, BLT. Nggih, BLT. Nggih, sing entuk niku hafal. Nggih niku. Niku ya merseni niku lho. Ngoten niku. Dadas. Jadi maka orang yang terkena musibah saya sampaikan juga itu ada bertingkat-tingkat. Yang paling banyak marah-marah, nesu-nesu, menyalahkan orang lain, menganggap orang lain mendatangkan kesialan dan seterusnya. Itu yang paling banyak. Dan ini hukumnya haram, tidak boleh. Yang kedua, sabar. Hukumnya wajib, minimal sabar. Ya, mendapatkan satu musibah niku sabar, menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dari ucapan-ucapan yang tidak baik, itu sabar. Jane ra seneng loroi, jane ra seneng, ning sabar. Menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, yang merusak pahala. Yang ketiga,
tingkatan yang lebih baik lagi ridho. Karena ini sudah ketetapan dari Allah. Ini sudah ketetapan dari Allah. Ridho. Nah, itu nih, wow. Nah, kemudian yang keempat, sinten pirsa? Tingkatan terbaik bersyukur. Bersyukur karena mendapatkan musibah. Niki kelasnya pun dhuwur nih. Kelasnya pun dhuwur. Kelangan duit alhamdulillah iki sapa sing iso. Nggih to. Niku. Nek riyen pun kula wulangke ten mriki. Nggih. Jadi idza mata walada Ibnu Abdan. Gitu. Apabila mati salah seorang anak Adam, itu, maka Allah pun bertanya itu kepada malaikat yang mencabut nyawa. Itu. Engkau telah mencabut nyawa anak hambaku? Nah, itu. Ya, na'am, jawab malaikat. Nih, jawab malaikat. Ya. Nah, itu. Engkau cabut buah hatinya anak sing ditresnani, nek anak sing beling mati men rada ora pateko. Nggih, iki anak sregep padan, sregep salat, pinter, anteng. Kok malah dipundhut kalih Allah. Ya, yang saya ambil adalah buah hatinya. Apa yang diucapkan oleh hambaku? Jawabnya, hamidaka wastarji. Dia memuji engkau dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu. Itu. Abnu li abdi baitan fil jannah, kata Allah, buatkan untuk hambaku rumah di surga dan namakan rumah itu adalah rumah pujian, Baitul Ham. Lo jawaban. Ternyata ada seorang hamba yang anak kesayangannya dicabut nyawanya oleh Allah, tetap mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Ini. Nah, kemudian bersyukur tadi, bersyukur. Tapi untuk bisa bersyukur itu mudah sebetulnya. Nah, itu. Jenengan pun nate kelangan di 1.000? Pun nate? Pun. Bersyukurlah karena yang hilang bukan 200. Nggih, umpama hilang 200 kan rada oke. Pernah kehilangan 200.000? Bersyukurlah karena yang hilang bukan 500. Kehilangan 1 juta, bersyukurlah karena istri tidak ikut hilang. Lah insyaallah kalau misalnya unduru ilaman huwa asfala minkum ngoten-ngoten niku bisa bersyukur. Nggih. Nggih. Bisa bersyukur alhamdulillah karena Allah mampu mendatangkan ujian yang lebih berat lagi. Ya. Yang lebih menyakitkan lagi, yang lebih menyengsarakan. Itu kalau kita mau melihat ngoten niku wae lho. Nggih ta? Niku. Insyaallah akan menjadi orang yang bersyukur. Dalam situasi apapun. Dados syukur itu tidak hanya pada nikmat saja. Tapi ketika mendapatkan musibah pun kalau bisa dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan untuk tetap bersyukur. Caranya dengan melihat orang yang musibahnya lebih besar. Insya Allah kita akan mampu mengucapkan alhamdulillah. Sesuai dengan janji saya. 4-5 menit. Nggih, kula matur wonten ngarsa panjenengan niki nggih pun medal ngeten iki. Nggih, pas biasanya pun mboten konsentrasi. Nggih. Pramila kula pungkasi. Nggih. Katuraken malih dhateng Bapak Sumarno Wedal.
Aku lu kali hadza astagfirullah wa lakum mudah. Doa bersama malah petaka untuk corona. Oke. Doa apa nih, Pak? Untuk supaya musibah diangkat dari negara kita. Ning padha boten konsentrasi kok. Nggih. Ora mandi no. Mungkin jenengan nek pun ajeng bubar nika niki pun boten konsentrasi. Oke. Insyaallah kita bisa berdoa sendiri-sendiri. Sebetulnya gini, wa makana Allah mu'adibahum wa anta fihim wa makana Allah liyu'adibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mendatangkan siksa bagi mereka selama engkau berada di tengah mereka, maksudnya Rasulullah, dan Allah tidak akan mendatangkan siksa hukumannya selama mereka beristighfar, memohon ampun. Al-Anfal ayat 33. Terus banyak membaca istighfar. Dengan niku adanya musibah diantaranya karena dosa kita sekalian. Lah dosa itu bisa terhapus diantaranya dengan istighfar atau taubat. Maka dan ingkang saged kula aturaken ing dalu menika mugi-mugi saged mendet manfaatipun dene mengke kesupen dibaleni njing ben melih. Ngoten niku. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.